Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Cuman minta tanah kita jangan digusur lagi. Udah cukup mall, udah cukup yang namanya department store. Makanya ini kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Aneh bakal pertahanin sampai mati. Kita nggak boleh, bukan orang Aceh maju di situ mimpin daerah, nggak boleh. Papua juga begitu, kagak boleh kalau bukan orang Papua maju jadi bupati. Orang Betawi mau maju ke sono, nggak boleh. Coba kalau di Jakarta, Karena Jakarta tidak pernah dijadikan istimewa, cuman khusus doang. Kenapa begitu? Daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan Jakarta cuman daerah khusus ibu kota Jakarta. Khususnya apaan? Khusus buat diobok-obok. Iya. Udah pada doyong tuh rumah. Tuh rumah buat tiup rubuh. Aneh perhatiin Saban pilkada muncul organisasi Betawi. Sementara kita dituntut toleransi beragama, dengan piciknya diartikan toleransi cuma sekedar ucapan Natal dan Tahun Baru. Toleransi ekonomi ada apa kagak? Nah, itu dia. Waduh, ada siapa itu? Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar nih? Aneh mumpung pas lagi ada di sini. Masya Allah. Lagi keliling, mampir, dicondet nih. Aneh inget Babe. Jangan lupa Ji, kayu jati, kayu gelondongan. Cakep banget. Anyutin ke kali biar ngapung. Ente masuk jangan selonongan. Kudu izin sama yang punya kampung. Masya Allah. Ini nodong begini pantunnya mana? Aduh, bukan pantun, itu yang namanya. Iya, siap. Aneh punya pantun lagi. Pantun juga. Iya. Dadakan jadinya nih. Mangga bukan sembarang mangga. Waduh. Ya. Bem dong. Manggaku ini kudu kita alep-alepin. Alep-alepin. Kita bangga bukan sembarang bangga. Punya bebek hekar yang begini nih. Anak Betawi kita arep-arepin. Alhamdulillah. Masya Allah. Anda bisa diterima di sini. 10 jari. 10 jari apa? 2 tangan. Karpet merah. Nyambut ente. Allah karim. Untuk minum si jahe merah. Nih ceritanya kafe nih Babe nih. Ada warung nih buat duduk-duduk. Dan ini emang aneh nggak merubah. Warisan leluhur. Supaya aneh bisa sama orang-orang yang belakangan, kita bakal bisa bilang, ini dia rumah engkong-engkong lo pada semua. Ini model nggak ngilangin artinya. Ini modelnya Betawi Gudang. Nih cakep nih Betawi Gudang namanya. Rumah Betawi Gudang. Modelnya ada kayak tempat buat abrahnya. Gitu. Kalau orang kita tempatnya apa? Kita ngobrol di sini, lu pangkeng, kita ngobrol di sini biasa orang tuh berkipas aja tuh. Ada kipasnya. Ada badannya, ada semua. Mantep bener. Mantep. Ini udah berapa lama dibangun begini, Be? Sebenarnya orang tua aneh di Condet itu lama banget. Cuma tanah doang. Tinggal aneh di Tanah Abang. Dulunya? Iya, dari tahun 60-an barangkali Abah udah punya di mari. Ada yang di pinggir kali juga. Cuma mau nomor 16 juga, nomor 21 juga, namanya orang Abah orang sini. Dulu bandar tanah atau gimana deh? Subhanallah ya, tanahnya banyak banget kesablak-ablak. Yang di Tanah Abang juga masih ada tetap Bon Kacang 6. Kenapa Anda ceritain? Bangga? Bukan. Sok tahu enggak? Orang Betawi jangan jual tanah. Nah, tuh dia pesennya. Orang Betawi kalau bisa diusahain jangan jual tanahnya. Biar makan nasi sama garam. Bener. Biar lo puasa Senin, bukan Senin Kamis aja. Senin Selasa Rabu Kamis. Bukanya cuma Jumat. Ngarepin nasi berkah. Biar hatinya lo begitu. Kayak aneh pernah di Bali, Be. Di Bali tuh
orang-orang asli Bali ini nggak pernah mau jual tanahnya. Itu dia kenapa orang Betawi ini demen banget pindah. Nah, Akhirnya kemana itu dia, pindah? Ke bener. Bojong. Bojong, minggir akhirnya. Minggir akhirnya. Tangerang, sono-sonoan Tangerang, Betawi Udik. Masya Allah. Udah Coba gitu. kalau orang Betawi, udah gua nggak mau jual berapa aja. Oh, cakep tuh. Alhamdulillah. Emang ini betul. luas. Cuman lagi susah paling ujungnya buat nyunatin anak. Nah, itu dia. Buat pergi haji. Nah, itu dia. Biasanya suka begitu, bentoknya buat biaya sekolah anak. Sayang begitu, sayang. Saya bilang Apa Betawi emang belum melek sama pendidikan dulunya apa jadi bagaimana, Be? bukan. Kebanyakan Jadi jual tanah aja udah jual andalannya. tanah dapat duit, jual tanah dapat duit. Dia nggak mau usaha. Coba tanahnya dibikin begitu. Tuh, warung. Hasilin duit. Orang beputer, minum kopi, minum apa Aneh, semua. kalau dengar juga dulu Babi sering keluar negeri apa gimana? Sekolah, Undangan. apa undangan, apa Sekolah juga, ngajar, undangan apa gimana juga. ceritanya? Sekolah Itu buat juga. jadi inspirasi buat orang Betawi. Sekolah juga, undangan juga, motivasi juga, dosen tamu juga. Masya Allah. Itu namanya udah Allah udah punya mau begitu jadinya bisa jadi inspirasi buat generasi. Be, Anda boleh masuk gak? Dan tadi Anda di luar aja. Di pekarangan aja kita. Ayo kita masuk. Kayak orang lain kita orang jauh apa ya? Bismillah ya. Akbar. Alhamdulillah. Silahkan. Betawi sama Cine, sama orang Cine, sama orang Arab nggak bisa dipisahin. Cerita dulu deh tuh kalau begitu tuh. Ini budaya Cine udah pasti ada. Benar. Tuh. Ini piringan. Wow, zaman kapan ini? Ini tahun berapa nih? Nimbul. Iya, timbul. Timbul. Tahun 70, tahun apa? Tahun 50-an kali, au. Nih, udah nempel. Udah nempel. Oh, iya ada dua. Oh, mau lihat dalamnya dulu. Ini cuman biasanya kalau Betawi ada menjangan nih, Be. Ada tengkorak menjangan. Patah. Oh, patah. Abangannya lagi perbaikin tuh, lagi dilem-lemin. Ya, sayang banget tuh. Pas lagi Biasanya syuting kagak gitu. ada. Terus depannya di sini nih ada tulisan Yasin tuh, Be. Iya. Iya. Oh, tulisan Yasin ini ada. Oh, ada di dalam. Ada. Waduh, Mau lihat dulu. Mesti tahu nih kita. Ayo, mau lihat dulu Yuk, dah. yuk, kita lihat nih. Hah? Nah, Masih ada yang punya? ini Kagak ada, Ji. orang aneh juga di rumah dulu ada, tapi udah mana tahu deh kenapa? Ya dulu banjir rumah. Jangan dong. Ini butterfly bukan? Ini singer. Biasanya singer. Singer. Ya, Yang iklannya begini. Iya. Saya Susi sangat menyukai baju barunya. Bener tuh. Loh, ini mesin tuh. Iya bener nih dia Ada nih. semua. Tapi belum fungsi nih. Ini fungsi Oh, dong. masih fungsi ya? Fungsi dong. Sampai bekarat begini, Masya Allah. Iya, nggak boleh kita kemana-manain. Ini dulu yang punya siapa? Umi, tuh laci. Umi. Tuh. Masya Allah. Tuh, masih hidup. Aduh, aneh juga. Dan jadi ini punya lihat. kenangan nih. Nah, ini dia nih. Saksinya tuh lihat. Ini Umi aneh. Nih. Ini Allahyarham Umi aneh. Allah. Iya bener nih. Nih kacanya. Lemari ini Nih kacanya. lemarinya. Aneh nggak kemana-mana. Toilet ya namanya ya. Masya Allah. Anak sekarang dibilang toilet nggak tahu. Nggak tahu. Tuh. Ini ada masih, orang-orang. Masih ini nih, Be. Masih, Ji. Waduh, ya Rabbi. Ininya nggak ada. Dan kalau ente perhatiin, emang begitu. Ente perhatiin, ada nggak yang punya ginian? Ini rumahnya Yang punya pintunya ginian. dapet aja lagi nih. Yang punya ginian? Nggak ada. Oh, Ji. nggak ada. Benar. Nggak Nah, ada, begini kita Ji. mesti Nggak kudu ada. lampunya lagi nih ya. Anak kita, Be, ini tar dulu nih, Nah. kasih tahu dulu nih, ini bagaimana nih ini ceritanya? Umi aneh. Ini Umi. Waktu dilamar sama Aba. Nah, ini pengantin. Ini Aba aneh. Yang paling cakep tuh Aba aneh. Iya, yang mana nih? Nih. Yang tengah pengantin. Nih, apa nih? Iya. Nih. Ini betul, Oh, ini Aba lagi aneh. pengantenan. Nah, ini almarhum Mang Ibi, Muhibi. Iya, tahun berapa ceritanya tuh? Ini. Nah. Tahun 58 kalau nggak salah. Oh. Ya, karena kakaknya tuh tahun 60 tuh pertama. Ini kakaknya tuh, Dapat kakaknya. aja nih foto ya, masih simpen Masih nih. disimpan. Cuman Babe belum lahir dong. Ini Ini roti Triskaan panggang. ayam namanya, ya. Iya kan? Ini bukan nyari, emang udah Lama nggak ya? dijual-jualin. Punya ya? Ini ada yang punya ini. Kagak, zaman dulu. Iya, ini jam dulu nih. Ini tempat favorit Ani Ji kalau terima tamu sebenarnya. Silahkan duduk. Tuh. Nah, ini namanya jejak rekam nih. Oh, rekam jejak. Iya kan, tampil Ada yang lebih penting dari yang selebriti. ini. Ada yang lebih penting. Orang Lihat Betawi. bawahnya Enggak, orang tahu Babe Haikal, tapi orang nggak tahu latar belakang dia Betawinya gimana, Betawi mana, orang nggak ada yang tahu. Lihat bawahnya dong.
Allah. Grundig. Bukan. Dulu ada TV Grundig mereknya. Ini TV-nya. Bener bukan? Ini TV-nya Sanyo tapi Oh, yang Sanyo. Sun Color. Ayo kita ke depan lagi. Ayo kita ngobrol depan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, Mpok, Encang, Cing, Nya, Babe. Salam takzim buat saudara-saudara kita yang lagi kepengen tahu, yang nonton juga konten kita hari ini. Kebetulan saya lagi jalan, pengen mampir ke rumah Babe Hekal. Ajib. Kalau ngelihat aneh pakai baju begini, ini insya Allah kita terusin sosialisasiin nih baju-baju adat begini kita. Betul. Jangan nanti ada orang yang pakai baju adat tapi nggak berasa ya masyarakat adatnya. Nah, itu penting aneh. itu. Ah, kacau deh, penting pale deh kita. Tapi penting juga buat memperkenalkan. Memperkenalkan, benar. Aneh pengen tanya sama Babe nih soal seputar, kalau Babe nih kan udah dipanggil sekarang, kagak mau dipanggil ustadz, kagak mau dipanggil kiai, tapi ilmunya ilmu kiai. Masalahnya aneh bukan kiai, jadi keberatan. Kalau ustadz, kalau mau embel-embel ustadz kampung boleh, karena aneh cuma ngajar di kampung tengah. Kampung Tengah. Sejak tahun 86 alhamdulillah aneh udah ngajar anak-anak. Libat tak sajim haho ana auna una aina anun bahna bauna anakum ainakum, yang zaman Jusama zaman dulu. Iya, Jusama bis maghrib deh tuh ya. Belum ada ikro. Istilahnya deresan kita. Iya, wujud kidam bako. Condet aja. Iya, kampung tengah sini. Kalau Tenabang belum nggak ngajar sono. Tanah Abang masih kecil, pindah. Udah baru pindah kemarin. Oh. Jadi kelas 4. Kalau kelas 4 SD, aneh udah di sini. Emang kita rindu juga ya sama suasana dulu pengajian sama ustadz-ustadz kampung. Aduh, sama sekarang yang pada ngajar. di gadget bagaimana coba nguasain. Handphone gimana jadi cerita? Makanya. Sekarang kita ngelihat anak-anak milenial apa pengaruhnya, Bek? Kita kalau ngajar ngaji atau belajar ngaji atau belajar pendidikan formal. Sebelumnya maaf ya, aneh apa namanya habis mandi nih, Allah. jadi nggak enak rambut habis mandi. Masya Allah. Maafin. Begini, Bek, aneh ada oleh-oleh. Masya Allah, apa Biar tuh? kita nyerep deh ngobrolnya ya. Bentar, Bek. Aneh ambilin dulu nih. Oleh-oleh apa Ini nih? sebenarnya buat jadi tanda saudare. Kita ya peci Allah. merah. Kenapa bukan peci hitam? Kenapa? Kalau peci hitam itu kan kalau Soekarno menasionalkan. Iya. Jadi kalau peci hitam itu peci nasional. Oh gitu. Peci merah ini menjadi identitas orang kita Betawi. Oh kayak orang Riau, peci ada ininya. Ada model-model, terus ada Madura, picunya tingginya 2 jengkal ada tuh, begitu. Ah, itu nggak tahu aneh artinya apa deh tuh. Tapi kalau ya, ini biasanya aneh kalau di daerah-daerah biasa kepala adat atau apa minta. Kalau aneh dulu lagi masih aktivitas dunia pemuda, KNPI ya nih. Jadi aneh lagi KNPI, ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Aneh posisi sampai jabatan tertinggi di DPP Dewan Pimpinan Pusat sampai Wakil Ketua Umum. Sekarang nih, Waketum. Sekarang udah enggak. Sekarang enggak. karena usia kan, faktor itu ada keterbatasan. Tapi ente masih usia. muda. Tapi ada undang-undang kepemudaan. Jadi umur 30 sampai 40 tahun itu udah kagak boleh aktif. Jadi Dewan Suro aja deh, jadi MPP. Majelis Pemuda. Jazakumullah, terima kasih. Ini aneh kasih tahu nih, yang siapa aja sih yang pernah aneh sematin pakai peci ini, tokoh-tokoh gubernur kita. Pak Anies. Beliau, Masya Allah, Alhamdulillah. Lalu Pak Anies datang kemarin ya. Dia belum pernah datang kemarin. Nah, Insya Allah, mudah-mudahan ntar kita share deh ya. Terus Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah, beliau kita kenal, tokoh ulama besar. Lalu ada olahragawan, Siapa itu? Sabar Gorki. Sabar Gorki. Sabar Gorki pendaki gunung. Dia udah kelas dunia pendaki gunung. Dia mendaki Mount Everest, terus gunung tertinggi kedua di dunia di Argentina. Dia mau berangkat, kita sematin, ada bukti fotonya nanti. Cakep. Dia ini cacat kakinya satu,
Jadi dia mendaki gunung pakai kaki Satu kaki? Be. Ada buka di Google namanya Sabar Gorki. Kita 2 kaki nggak sanggup. 2 kaki aja nggak sanggup, dia 1 kaki. Dia pernah manjat Monas kan? Ada juga tahun orang 2000 tuh yang 2 kaki. Maksudnya ke sono ya kemarin. Oh, ya. ke sono mau. Yang penting cari aman tuh namanya. Bismillah ya, Be ya. Ya, Ker. Mudah-mudahan jadi saudara. Amin. Berkah biasanya sih. Amin. Insya Allah hajatnya jadi. Kalau punya cita-cita. Presiden. Ya Allah, lupa Ya aneh. Allah. Presiden. Emang Bebe mau jadi presiden? Bagaimana ikut-ikut yang baliho-baliho tuh? Amit dah. Amit. Oh ya Allah. Gak sanggup, berat banget ujiannya, berat banget cobaannya. Tapi Betawi kan pengen juga, siapa tahu bisa jadi presiden, Be. Yang Betawi. lain aja deh, jangan aneh. Oh, jangan. Aneh Tapi wakil boleh rakyat ya aja. kalau Betawi jadi presiden. Aneh dukung. Allah. Kalau ada orang Dulu Betawi- Muhammad Husni Tamrin, Be. Iya, Hampir nyaris dia mau jadi presiden. hampir. Sama sifatnya sama Babe. Agak mau deh, mendingan yang lain gitu. Ya, Be, izin, Be. Bismillah. Pakai itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Diri deh, Be. Oh, gitu diri. ya. Baik. Aneh Ini satu sedikit. kehormatan, mudah-mudahan izin, Be. Siap. Peci ini bisa menjadi keberkahan dan kita terus bergerak. Niat kita untuk bangsa Indonesia, Insya Allah. untuk umat Amin. dan untuk kaum Betawi. Amin ya Bismillah. Rabb. Bismillah. Apa? La haula wala quwata illa billah. Mantap. Coba dong banget. lihat dong kamera. Allah Karim. Kalau udah begini udah seragam, belum wali kota, aneh pernah sematin. Ajib. Sandiaga Sandiaga, Uno, Bang Sandi. semua. Udah Ajib. macem-macem deh. Masya Allah, Tokoh-tokoh silakan. deh. Allah Karim deh Jadi, aneh lagi jadi merasa keren nih. Lebih keren dari tadi deh. semua. Insya Allah. Cuman kalau ada yang pada sekarang memang peci merah dulu langka, Be. Langka. Nggak ada yang mau sosialisasiin. Aneh dulu dari tahun 2001 Oh. pakai peci merah kemana-mana. Jadi, nah ini sekarang aneh pengen matengin nih, biar kita Betawi datang ke mall mau kemana kayak maaf pakai pangsi, jangan pakai malu-malu. Iya. Jadi sebenarnya tujuan ke situ aja deh. Nah, Be, aneh mau tanya. kalau begitu paling enak ikan lele dong. Makannya pakai sambal cobek. Ya enggak? Gitu maksud. Gimana? Mau nggak mau lu mesti terima identitas gue sekarang si peci merah. Begitu aja udah. Dapat lagi peci merah. Baik, bagaimana Ji? Apa yang kita mesti ngobrol Gini, ini? Be. Bismillah. Sebenarnya Betawi ini kan sebagai sudah tanah yang dipilih oleh Soekarno sebagai ibu kota, Jadi, ya, Jakarta. Seiring dengan pembangunannya sampai sekarang pertanyaan aneh. Betawi udah dapat apa sih dengan pembangunan ibu kota? Apa udah begitu sabarnya Betawi di sini tempat sejarah berdirinya kemerdekaan, di sini tempat pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Tapi orang Betawinya, orang aslinya kan lame-lame nggak dapat apa-apa. Gimana menurut Babe? sedih aneh dengar pertanyaan kayak gitu. Allah. Kemana sekarang coba? Mau bikin organisasi nggak akur. Ada berapa biji organisasi Betawi? Iya. Coba kalau dia jadi satu semua kan jadi asik juga. Kuat sehingga kita bisa data. Siapa? Sisanya yang di mana berapa? Selebihnya nggak ada wilayah yang paling toleran selain Betawi. Semua suku silahkan datang. Semua agama silahkan. Semua ras, semua kelompok sama. Tempat yang perjuangan di sini, proklamasi di sini, ibu kota di sini, semua di sini. Tapi kebanggaan kita belum ada. Monas itu bukan kebanggaan orang Betawi, itu kebanggaan seluruh Indonesia. Kebanggaan Betawi apa? Paling keturunan antum, kakek nenek moyang antum yang kita kenal Bang Pitung. Itu bisa cerita lebih jauh. Keturunannya JI. Kemarin, sekarang di mana tuh JI yang Kemayoran? Nggak Ya kan? minta apa-apa, Be. Keturunannya Tong Gendut. Tong Gendutnya aja jenazahnya nggak ada. Iya. Itu asli condet. Iya. Pahlawan Betawi asli. Benar. Dipanggilnya Tong Gendut. Iya. Coba. Kemana semua pada itu? Hah? Dan orang kita, orang Betawi nggak minta apa-apa. Nggak minta apa-apa. Berjuang aja. Cuman minta tanah kita jangan digusur lagi. Udah cukup mall. Udah cukup yang namanya department store. Udah cukup yang namanya supermarket. Udah cukup yang namanya apartemen. Udah cukup yang namanya komplek perumahan. Makanya ini kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Aneh bakal pertahanin sampai mati. Nggak ada deh. Ini kalau bener sebenarnya orang Betawi kalau mau punya sifat begini. Jadi
kita nanti punya wibawa, punya harga diri. Karena apa ya? Kita nggak mau jual tanah kita sejengkal kayak atau apa. Hati kita ceritanya jadi susah, makan kagak bisa, tapi mudah-mudahan insya Allah rezeki ada. Kayak Babe, lihat panjang begini, lama-lama akhirnya susah cari tanah lahan sebesar begini. Gimana lagi Jakarta kayak begini coba. Kaki jadi, makanya dia bilang, hati makan nasi sama garam. Gak bakal kita yang namanya jual tanah, kagak bakal. Dari dulu Ji, bukan so tahu. Itu yang di pinggir kali Abah Ane punya, alhamdulillah. Itu yang nomor 16 punya Abah Ane, itu nomor 21 punya Abah Ane. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kagak bakal kita jual sampai kapanpun. Gitu loh. Itu pun udah banyak jual juga sebagian. Itu yang di Kebun Kacang 6 nomor 12 sampai sekarang rumah Ane. Rumah keluarga, Kebun Kacang 6 nomor 12. Enggak kita jual. Ditawar sama orang kagak. Kita bukan orang-orang kaya amat, tapi enggak kita jual, biarin. Lantar anak kita gimana? Cucu kita gimana? Iya. Mesti pindah ke ujung lagi. Ke Depok sono lagi. Ke Bogor ujung sono lagi. Ke Bojong lagi. Ya Rob. Nggak ada deh. Betul nanti bilang. Betawi mesti jangan sampai jual tanah lagi. Ini kita canangkan yang terakhir jual tanah siapa yang orang Betawi lagi. Selebihnya nggak boleh lagi. Tahu nggak? Apalagi Anda tinggal di Condet ya. Condet itu dari mulai Kelurahan Cililitan pas turun. Lalu Kelurahan Balekambang, lalu Kelurahan Batu Ampar, lalu Kelurahan Kampung Tengah, dan terakhir di ujung Kelurahan Kampung Gedong. Itu namanya Condet. Lihat Ji, sampai sekarang zaman Gubernur Ali Sadikin ini udah ditetepin sebagai tanah cagar budaya, nggak boleh dibangun. Coba lihat sekarang pengembang-pengembang tuh kenapa dia bisa punya izin membangun? Waduh, nih inian lagi nih, apa semacam bentuk pertanyaan besar lagi. Kenapa itu pada ngebangun semuanya? Dulu sempat jadi Condet dulu memang sempat di cagar budaya sebagai cagar budaya. Zaman Ali Sadikin, sampai sekarang kagak ada yang cabut itu SK. Dulu ada kenal salak Condet. Iya. Itu juga habis juga. Itu dia salak Condet, duren Condet, duku Condet, emping Condet, kemana semua sekarang? Itu bentuk lepas dari perhatian pemerintah daerah atau aneh kagak ngerti. apa gimana dulunya gitu? Aneh kagak paham. Kita kaget tahu-tahu bangun perumahan. Bangun perumahan. Lu injek-injek keputusan gubernur. Gubernur Ali Sadikin. Abis gitu Cokro Pranolo, abis gitu Sutioso, abis gitu siapa lagi tuh? Gubernur-gubernur. Iya. Suryadi Sudirja. Oji Bowo. Ya. Siapa Jokowi. lagi tuh? Hah? Iya Jokowi kan pernah Jokowi jadi gubernur. pernah. Ahok juga pernah bentaran. Ahok bentaran. Nah terus sekarang Pak Anies. Kembalikanlah, tolong jeritan hati masyarakat Condet, kembalikan sebagai cagar budaya. Tanemin lagi tuh salak-salak Condet yang ditinggal mungkin 5% doang, tinggal begitu. Dulu duku Condet itu paling enak, paling terkenal. Tapi sorry, maaf. Mumpung Anda ingat. Lahannya ada kagak? Kalau memang mau dikembalikan lagi seperti harapan dulu cagar budaya. Ada. Anda bisa tunjukin. Ada. Yang tersisa-sisa di kampung dalam-dalam ada. Di pinggiran Kali Ciliwung ada. Ada, masih banyak. Ada, jadi Pak Gubernur atau siapapun dah yang memang ini bisa menjadi harapan masyarakat Betawi juga, kebanggaan. Jangan kasih izin komplek perumahan bangun di Condet. Condet adalah salah satu situs yang dianggap banyak masyarakat Betawi di Jakarta Timur, termasuk kalau Jakarta Pusat, Tenabang, Mayoran, gitu. Habis Tenabang isinya inian ekspedisi orang-orang Afrika, sliwer jualan bahan. Aneh kadang-kadang suka sama sebenarnya perasaan Babe sama saya, bahwa dari mana-mana datang ke sini tujuannya ya memang cari nafkah, cari bertarung untuk hidup. Ada lagi kalau itu wajar biasa, ada lagi jauh-jauh datang cuman kepengen jadi pijakan politik. Jakarta ceruk, begitu dia udah jadi pimpinan nasional lupa deh dia. Maksud itu saya yang bikin gedeg. Tolong dong, kalau lo Jakarta sebagai tempat pijakannya untuk ke tingkat nasional, tapi
berpihak dulu dong sama masyarakat adatnya. Masyarakat Betawi. adat udah mulai dihilangin. Kalau ente tadi ngomong Jakarta Pusat, isinya juga udah semua pembangunan doang, kagak ada Iya, yang lain. betul. Orang-orang Betawinya udah pada hilang. Tapi aneh masih bertahan. Kebun kacang 6 aneh masih ditempatin sama adik-adiknya Umi-Umi, aneh masih di situ. Selebihnya cuman kita lihat orang Afrika seliwar-seliwar dagang di ke proyek. Nggak apa-apa buat pertumbuhan, tapi jangan sampai menjadi mendominasi. Kalau ente lihat di Jakarta Selatan, isinya orang-orang bule yang banyak di Kemang. Orang-orang Betawinya juga pada hilang. Kalau ente lihat di Jakarta Barat, banyakkan baudehnya. Ya, Jakarta Timur. Ini salahnya di mananya sih, Be? Salahnya kenapa dijual orang Betawi? Itu salah satu tanahnya. Iya. Salah satu. Maksudnya salah duanya. apa SDM kita nggak siap dengan pembangunan ibu kota? Apa emang sistem Dirongrong, dirongrong bagaimana? dirongrong, diiming-iming, dirayu, Dipecah belah, dipecah belah, adu domba. digeser sono sini, diadu domba. Akhirnya kayak begini. Betawi nggak minta apa-apa, hargain dan jangan ilangin. Mana situs Betawi? Cuma ada setu babakan. Terus mana lagi? Yang ente tahu? Iya, satu babakan. Awalnya condet, terus pindah Condet lah. hilang. Cagar budaya jadi di satu babakan. Setu babakan sekarang bentar lagi juga ada. Gimana ceritanya coba? Sedih Satu gitu. babakan jauh, Be. Jauh. Orang mau kemana-mana mau ngelihat ondel-ondel merchandise atau kejauhan. cenderamata kejauhan. Jalannya aksesnya juga Makanya. udah macet ke situ. Ini Emang jalannya sih. Inpres dulu zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto ini aneh ingat. Kenapa aneh ingat? Karena aneh masih SD. Waktu masuk jalannya ini masih tanah. Kalau hujan blok. Kalau hujan kita mesti selepas buat masuk ke jalan raya. Nih jalannya, jalan blok banget, di blok. Ingat banget aneh tuh waktu SD di Mare. Tetangga kita sawah kangkung. Jam 5, jam 6 kita nggak berani keluar. Karena tamunya ular, babi, monyet. Gini, Be. Ini masih nyinggung soal pembangunan ibu kota dan Betawi sebagai ditentukan oleh Pak Soekarno menjadi ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Itu kita sebagai daerah khusus. Iya. Kan ada daerah khusus di Indonesia ini kan ada 4. Iya. Daerah istimewa Aceh, Iya. daerah Papua, Iya. Yogyakarta, daerah istimewa Jogja dan daerah khusus. Ini 3 nih, Be. Ini kita nyinggung dikit dah. Iya. Ini 3 nih. Aceh sebagai daerah istimewa, daerah istimewa Aceh, ini hak-hak wilayahnya udah dikasih, Be. Nah, Jadi sampai hak kekuasaan masyarakat aslinya itu boleh. Kita nggak boleh bukan orang Aceh maju di situ, mimpin daerah nggak boleh. Aturan undang-undang di sono begitu, Be. Termasuk Jogja juga begitu. Jogja apalagi kalau Jogja malah kesultanannya. sultannya langsung jadi gubernur, nggak boleh yang lain. Tanah gue. Tanah gue nih, mau gue gitu. Iya. Itu boleh sama pemerintah pusat. Papua juga begitu, kagak boleh kalau bukan orang Papua maju jadi bupati, maju jadi wali kota, maju jadi gubernur, ditombak kita. Orang Betawi mau maju ke sono, Iya. nggak boleh. Coba kalau di Jakarta, Be, Karena Jakarta tidak pernah dijadikan istimewa, cuman khusus doang. kenapa begitu? Daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Aceh. Istimewa. Sedangkan Jakarta cuman daerah khusus ibu kota Jakarta. Khusus doang. Khususnya apaan? Khusus buat diobok-obok. Iya. Kiraannya ada perlakuan khusus, Enak ada kalau privilege, begitu. perlakuan Enak kalau khusus. begitu. Cakep bener, Be, pemerintah pusat Enak kalau kayak begitu. PBB aja aneh nunggak. Aduh, PBB, astagfirullah. Pendidikan diperhatiin, Bebasin orang ngape? Betawi, ekonomi Bebasin ngape? diperhatiin. Nunggak gue nih. Astagfirullah. Apalagi dalam masa pandemi kayak gini, PBB nunggak kita. Coba. Kita yang berusaha pertahanin budaya mestinya dapat gimana ya? Pahlawan kayak apa kayak? Enggak, ini enggak butuh pahlawan. Mestinya gimana ya? Bukan pahlawan, bukan. Jadi Ada penghormatan lah ya. gitu loh. Pengakuan dan penghormatan terhadap tokoh-tokoh Betawi yang dulu memperjuangkan lah ya. Minimal rumahnya dibagusin. Apalagi anak-anaknya. Pendidikannya Rumahnya diperhatiin. Rumah Betawi di Iya, Condet Raya, rumahnya aja Batu ya. Ampar, Kampung Selamatin. Gedong, Kampung Tengah, bedah rumah kek. Udah pada doyong tuh rumah. Tuh rumah buat tiup rubuh. Sian pada. Jadi masa Makanya bodoh nih, gitu.
Makanya aneh menasehatin ente Pitung. Allah kari. Satu. Aneh kudu gimana be? Satu. Lagu Sidul itu menginspirasi mestinya. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Anak Betawi nggak tahu diri katanya. Mesti kita bantah. Siapa bilang? Anak Betawi banyak maunya katanya gitu. Mesti kita bantah. Anak Betawi tinggalan zaman. Siapa bilang? Anak Betawi nggak tahu diri. Siapa bilang? Itu mesti kita bantah. Jadi gimana? Naikin harga diri. Ini tanah leluhur. Gitu dong. Sekarang kita mesti ngapain begitu? Mesti dulu. Satu, mulai Kompak. sekarang kompak. Bersatu semuanya. Bersatu semuanya. Organisasi boleh bermacam-macam. Jangan tapi nunggu lihat siapa yang di depan. Jangan. Kadang-kadang suka begitu be. Siapa yang di depan? Ya si Anu. Udahlah, gue tahu tuh si ini gedenya dulu bagaimana kecilnya. Itulah. Begitu. Itu dia. Jadi akhirnya kita gampang diadu domba. Itu dia. Sehingga tumbuhlah organisasi. Dan lihat ya ntar ya, menjelang pilkada, Anda perhatiin Saban pilkada muncul organisasi Betawi. Sebut yang mana? Munculnya kapan? Nggak jauh-jauh pilkada. Gak Jadi jauh-jauh apa buat kepentingan politik doang. Nah, Capek kita Betawi buat jadi komoditi politik terus. Nenek ngomong di depan forumnya, nggak usah sebut ya. Tuh yang nyalon-nyalon di Jakarta, hampir semuanya kemari. Allah. Nanti kita begini. Udah jadi, WA aja kagak jawab Ji. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita nggak kenal deh tuh orang ya. Nggak kenal lagi. Oh maksud. Dulu kita promosiin Saban di mimbar, Saban di panggung. Ane bilang nih wakil nih. Walaupun dia bukan orang Betawi, dia udah komit untuk membangkitkan warga Betawi. Udah jadi, WA aja kagak jawab Ji. Mau gue sebut orangnya apa nih? Sebut jangan. Gue sebut nih. Nggak apa. Gue sebut nih. Nggak apa-apa kalau buat kebaikan. Jangan tersinggung sih. Jangan deh. Kita ntar jadi dianggap apa ya? Bangkit. Nuntut. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala. Satu, kita lagi cari. Sekarang generasi Betawi ini yang muda-muda nih. Ini kan udah zaman digital. Iya. Ya, udah era digital namanya. Kalau Babe cerita tadi nyanyi anak Betawi ketinggalan zaman, sebenarnya sih nggak juga. Sebentar Ji. Kadang-kadang orang yang Betawi diidentikan dengan kampungan. Ente lihat Mandra nggak? Ya. Dia salah satu ikon Betawi. Upi bentar Bi ya. Sambil. Dia salah satu ikon Betawi. Di film Sidul bagaimana coba? Ya. Nah, kalau kata Mandra primitif gitu. Nah, terus di film Si Boy, catatan Si Boy, ada nggak Betawi? Ada. Di mana posisinya? Emang catatan Si Boy ada Betawi? Ada. Oh ada. Ada. Gimana ceritanya? Di film banyak lagi di film. Di mana tuh posisinya? Coba. Nggak asik. Kalau nggak di film apa lagi jadi maaf ya, membantu. Jongos. Centeng. Satpam kalau kita bilang. Iya. Jaga kebon. Kenapa itu, Be? Itu dia. Enggak, itu dia maksudnya. Itu karena sistem dibikin begitu atau emang SDM kita lemah? Kesalahan. Sama pendidikan kurang melek. Kesalahannya itu terjadi secara sistematis. Berangsur-angsur ada di brand. Udah di kepala. Dan pemerintah nggak mensupport, nggak mendukung orang Betawi jadi gubernur. Belum pernah ada ya orang Betawi jadi gubernur. Jadi sebenarnya kemauan dari para pemegang kebijakan dua-duanya deh, atas kurang bawah kurang. Orang Betawinya kurang, mau maju mau lihat ke depan, atasnya juga. Tapi banyak gue Betawi sekarang udah pinter-pinter. Nah sekarang udah waktunya. Profesor, udah doktor, udah jenderal. Sekarang waktunya. Banyak Be. Cuman memang nggak dikasih Be. Iya. Nggak dikasih peluangnya.
dibukain melalui undang-undang kah atau apa? Karena di daerah udah begitu. Daerah begitu ya. Iya, ada masyarakat adat ya udah dibuka itu, peluang itu ada. Jadi udah ada ruangannya. Dengan ada ngobrolan kayak begini, alangkah bagusnya kalau umpamanya kita prakarsain, kumpulin semua orang-orang Betawi yang punya apa Kudu kompak deh dulu kudu ya. kompak, Kudu supaya kompak. kita bisa menyuarakan aspirasi kita di Lepas DPR. dulu tuh organisasi. Copot, Tokoh kita sebagai anak Betawi ini hari. cakep. Kita copotin tuh semua. Ngobrol duduk. Bener-bener jangan pakai ada bajunya siap apaan ini itu Makanya apaan. itu dia. Karena udah pakai baju ribet be Jadi, kadang-kadang. bener, pakai logo, pakai Jadi makanya di situ akhirnya pimpinannya siapa punya masalah saling satu sama lain. itu dia. Makanya sampai sekarang walaupun pada datang kemari minta ane ikut sebagai organisasi ini ane belum pernah ngikut. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke grup ini, yang grup ini jadi musuh. Kita masuk grup ini, yang grup ini jadi nggak asik. Kita masuk grup ini susah. Tapi Anda akhirnya kadang-kadang bilang sama mereka semua, lu udah main begitu grup-grup. Ada nggak di antara lu nih yang masih bisa tari topeng? Ayo, ada nggak yang di antara lo ini masih bisa main tanjidor? taunya cuma urusan ngomong sebagai orang Betawi doang. Makanya itu dia. Kita tunggu be, mudah-mudahan kita prasangka baik dulu deh. Insya Allah. Kali aja pemimpin-pemimpin kita yang sekarang di depan nih di Betawi, kali aja ntar ada dapat hidayah, benar-benar Insya Allah. mikirin buat orang Betawi, Amin. buat masyarakat Betawi. Amin. Ente emang orangnya prasangka baik terus. Nggak, Astagfirullah. Nggak Anda per- bukan prasangka baik nggak terus. percuma loh. Habis mau bagaimana nih? nggak kita? percuma. Kan belajar membabe. Dikasih nama pitung. Allah karim. Satu lagi be, 2 lagi, 3 lagi boleh. begini be. Jadi nyinggung soal masalah pembangunan ibu kota, Iya. kita benar-benar be merasa saya diri di jembatan Semanggi be, Nah, ya, diri di atas jembatan Semanggi. nah, Kita diri nih dari ujung ke ujung mata nih itu gedung-gedung kanan kiri belakang depan ya. iya. Pertanyaan besarnya kan tadi kita bilang bahwa pembangunan ibu kota sejak kemerdekaan pesat, wah di mana-mana ada gedung-gedung. Pertanyaannya punya orang Betawi mana ya? Berarti nggak ada perlakuan khusus, nggak ada istimewanya, nggak ada daerah kekhususan buat orang kita Betawi. Bahkan kalau mau lebih tajam lagi pertanyaannya, yang punya orang lokal mana? Nah, punya orang Islam mana gitu? Lebih Punya ke orang Islam lagi. Iya, masya Allah ya. Tega banget. Tega. Nggak ada proteksi. Nggak ada perlindungan. Nggak ada toleransi. Sementara kita dituntut toleransi beragama, dengan piciknya diartikan toleransi cuma sekedar ucapan Natal dan Tahun Baru. Diartikan dengan piciknya cuma sekedar Hari Raya Nyepi, Waisak dan Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Padahal ada yang lebih penting lagi. Toleransi ekonomi ada apa kagak? Nah, itu dia baruan yang mau ngomong. Bagi rata apa kagak? Benar. Jangan bagi rata, kebagian apa kagak? Toleransi perdagangan ada. Iya. Toleransi distribusi ada. Coba sampai kita punya rumah, masuk rumah sampai tempat tidur, sampai barang-barang kita kagak ada. Ini yang disebut toleransi consumer product. Ada nggak toleransi makanan yang asli punya kita? Kecuali di pinggiran-pinggiran doang. Dikatain lagi. Ibarat makanan rendahan lagi. Rengginang. Nggak ada. Saya cuman reresan biskuit, nggak ada. Yang ada saya cuma reresan rengginang. Hina banget makanan leluhur gue. Hina makanan leluhur gue emang apa? Giliran emping dibilang apaan? Asam urat. Lah, itu siapa bilang asam urat? Kalau lo makan berkilo-kilo asam urat, caranya lo makan emping sama makan kulitnya. Itu nggak asam urat insya Allah. Jadi ini suasana kegelisahan hatinya Babe. Kita juga ayo dong, mau siapa deh. Jangan cuma pakai baju-baju adatnya aja. Betul. Ayo dong, kita sebagai pemegang kebijakan atau pemimpin jangan cuma pakai baju-baju adat doang. Kita punya mau ada keberpihakan terhadap masyarakat adatnya juga. Adakah undang-undang keadatan buat masyarakat hak ulayat-ulayatnya pada pakai bajunya doang, tapi kehidupan masyarakat aslinya pada
pada nggak jelas. Malah keturunan yang namanya kesultanan udah habis be, susah ekonominya. Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke be, mereka cuman diseneng-senengin pakai baju adatnya doang. Iya. Prihatin be, pengen banget. Kalau misalnya kita pakai baju adat, tapi kita udah bisa bangga, bisa ngebanggain buat orang yang punya adatnya. Sedih. Keraton be, udah pada hancur, udah pada susah semua. Dulu padahal zaman Pak Karno mungkin komitmennya tuh NKRI ada sama masyarakat. Sekarang nggak ada komitmennya. Kerajaannya parah sekarang. Masyarakat adatnya. Nah ibu kota nih Jakarta, Betawi, apalagi susah kita. Ya udah. Ngapain berjuang sendiri gitu be? Sekarang gini, Tong, lu dengerin nasihat gue. Allah. Satu, usahakan kita melalui konstitusi berjuang. Karena tanpa konstitusi, Tong, kita pasti dianggap sepele. Ya, dengan adanya pertemuan ini, kita ajak semua warga-warga dalam setiap kumpulan lah, organisasi lah, kita betul-betul minta serius. Nggak mungkin ditolak deh kalau kita mintanya hikmah. Jadi jangan pakai adat ya. Jangan pakai ngotot, jangan pakai organisasi, jangan pakai apaan. Kita ngomong sekaligus kita bisa komparasi dengan seluruh daerah-daerah yang ada. Satu. Dua, pertahanin budaya kita. Gadget boleh masuk, tapi maghrib sampai isya kita bikin program yang luar biasa. Maghrib sampai isya waktunya kita di rumah. Mengaji kan ada di Jakarta. Tapi sekarang kan kita belum support, masih sibuk aja sama yang lain. Maghrib sampai isya itu waktunya Betawi mengaji. Warga Jakarta maghrib sampai isya jangan ada yang keluar. Berdayakan juga be ustadz kampung nih. Nah, jadi masih sabar tong. Gue lagi nasihat malu Tong. Yang ketiga nih, lu dengerin nasihat engkong lu nih Tong. Ini udah kayak Babe Haji Naipin. Insyaallah. Ya Tong. Kebayangannya begitu. Kebayang ya. Iya. Ini dengerin gua Tong. Yang ketiga, maghrib sampai isya itu setelah nggak ada kegiatan buat orang tua, itu kita ngajiin lagi wujud kidam bakonya. Kalau zaman sekarang udah levelnya ke Iqra ya nggak apa-apa dah. Kalau dulu kita kan juz amma. Itu dasar kita. Dasar kita, pondasi kita di situ. Dulu orang Betawi masih kecil, yang keempat kan nggak lain nggak bukan mengaji kan, ya kan, sembayang mengaji. Kerjaannya Betawi kan itu dia. Pisahin sama yang namanya igame. Kerjaannya sembayang mengaji. Bulan Ramadan kita sampai tidur di rumah malu. Pasti kita tidur di masjid sebulan. Diketawain kita sama malu. Diketawain sama teman-teman pengaji. Malu. Nggak ada kok lo. Sekarang kosong, abisa gembok masjid. Abisa nggak lama gembok masjid. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang kayak dulu budaya. Masjid tempat. Dulu anak Betawi semuanya nyantrennya dengan cara nyantren ngalong. Di masjid tuh diajarin. Nggak pulang Ji. Kita pakai sarungan begini. Kerebongan. Kerebongan di musola dulu dilanggar namanya. Kerebongan. Subuh habis sembahyang baru kita pulang. Baru kita mandi. Baru kita sarapan. Baru kita sekolah. Maghrib di masjid. Nggak ada. Zaman sekarang oke, itu udah susah. Tapi masa nggak bisa Ji? Maghrib sampai isya balik lagi di masjid. Itu yang bikin kuat. Kan udah ada online be. Ngaji. Ambil maghrib sampai isya. Daring online. Nggak bisa, beda. Nggak ada berkahnya. Nggak ada berkahnya. Nggak pakai hati. Nggak pakai hati. Ji. Ada rasa. Ini aneh cerita ya. Abah aneh dulu ya. Aneh kalau mau ngaji sama abah aneh, mandi dulu ganti baju. Sekarang baju bolong. Baju bolong bisa celentang sambil pakai gadget. Nggak ada sopannya sama Al-Quran. Dulu kita, waduh mesti ganti baju. Nggak boleh baju main sama baju ngaji. Nggak boleh. Pasti diomelin sama orang tua kita zaman dulu. Ini yang bikin Betawi berkah. Kenapa? Karena ada semangat spiritualnya yang dalam banget. Semangat rohnya itu dapat. Sekarang nggak ada Ji. Kita balikin lagi kayak begitu. Sekolah yang cerdas, IP yang tinggi, kudu jadi juara, kudu dekat masjid, kudu dekat budaya, dan semuanya itu bakal kita raih kalau kita bisa perbaikan mulai sekarang nih. Bismillah ya. Bismillah. Satu B tadi. Ini buat kata-kata
pesan tadi bahwa kita sekarang berjuang udah bisa melalui konstitusi. Tadi Babe bilang. Siap. Ada bagusnya memang. Tapi konstitusi kita udah ada sebenarnya Babe Betawi ini. Itu di Perda 04. Tahun berapa? Tahun 2015. Gubernurnya siapa? Waktu itu zaman si Sony Sumarsono, PLT. Oh, PLT. Jadi diketoklah Perda 04 tahun 2015 tentang pelestarian budaya Betawi. Nah, di situ banyak itu perdanya. Lalu di 2016 diketok lagi pergubnya. Pergub Oleh siapa? masih Sony Sumarsono. Sony Sumarsono. Konsen tuh dia karena dia dari Mendagri kan. Iya. Mengganti PLT Pak Basuki Cahayapurnama waktu itu. Jadi Pak Sony itu membela tuh. Iya. Padahal dia setahun. Gua dibilang dari 2015 ke 2016 tuh kan setahun. Iya. Tapi dia peduli tuh. Peduli. Dia Pertanyaannya golkan. Pertanyaannya dari 2016, 10 tahun yang lalu ngapain aja? 15 tahun yang lalu ngapain aja? Gubernur yang dulu-dulu ngapain aja? Ya gitu. Dia mungkin kebanyakan bedak kali itu gimana gitu. Itu yang bikin, maaf Anda ngomong sensitif, itu yang bikin rasa-rasanya kita nggak pernah terwakili pada zaman almarhum Cokro Pranolo, nggak pernah terwakili pada zaman almarhum Suryadi Sudirja, nggak pernah terwakili pada zaman Bapak Sutioso yang saya hormatin, nggak pernah terwakili walaupun Pak Sutioso ada jasanya. Tuh Keramat Tunggak udah jadi Islamic Center. Ya. Hubungan inget nih. Ini durasinya nih. Ada gak sih perasaan Babe? Bukan kita mau buruk sangka nih. Jangan-jangan Betawi di ibu kota nih mau dipeti eskan apa gimana sih? Kalau sampai kalau sampai ke situ konstitusi yang kita perjuangin percuma juga, seremoni aja. Kalau sampai ke situ enggak. Okay. Kenapa? Karena Pak Anies Baswedan, gubernur yang sekarang ini, punya rasa kepedulian yang cukup lumayan dengan Betawi. Concernnya dia ada. Walaupun masih belum maksimal karena kepentok dengan upaya COVID, kepentok dengan upaya prioritas-prioritas yang lain. Gubernur yang kita nih udah tinggal sisa sampai 2022, tinggal setahun lebih di kita. Udah bismillah dah buat Betawi nih. Apa sih yang dilahirkan melalui konstitusi? Nah, itu dia, tinggal setahun kita berjuang. Payung hukum. Iya. Jadi, sepeninggalan Pak Gubernur nanti ada hadiah buat orang Betawi. Bukan itu dia. Seremoni-seremoni. Dan ngomong-ngomong sebagai kritikan, belum ada yang berarti juga kelihatan. Ya betul-betul kita bisa pegang sebagai hadiah. Si Ahok ada juga tuh untuk yang di tanah itu, tanah Ahok tuh yang apa? Luar Batang. Oh, luar Batang. Terus beliau ada. Pak Sutioso Keramat Tunggak. Ada. Bapak Fauzi Bowo ada juga melestarikan jalan Kiai Abdul Syafi'i kan zaman beliau tuh. Nah, itu kan ulama Betawi. Taman BMW. Ulama Betawi yang kita hormatin dijadiin jalan kan kita bangga juga. Betul. Nah, sekarang kita mohon Pak Anies Baswedan yang kita berada di belakangnya. Terus terang aja deh. Karena gini nih. Anda nggak ngomong belak-belakan ini. Orang Betawi di belakang Pak Anies. Pak Anies jangan takut. Ada orang Betawi di belakang ente. Itu di mana-mana itu udah satu dari Sabang sampai Merauke. Kalau bicara Anies, hati-hati lu ngomong buat Pak Anies. Betawi yang jagain gitu. Itu aneh udah kita udah nggak pakai sembunyi-sembunyi, nggak. Cinta mah Masya Allah. Udah nggak ngomong tedeng ngaling-ngaling deh ya. Tapi kita minta juga, mohon tinggal setahun ini lahirlah sebuah konstitusi untuk melindungi, mengayomi, menjaga, melestarikan budaya dan mengembangkan ya kesempatan dari budaya Betawi yang ya. Bismillah deh Pak Gub. Ada monumen Pak Gub nanti buat bukan monumen bangunan artinya jasanya peninggalan. Pak Gub. Jadi disebut generasi Betawi sampai orang tua dan kasih senyum orang tua leluhur Betawi. Kasih senyum alhamdulillah. Itu. Kalau yang lagi dibangun sama Pak Anies atas dengan bekerja sama luar negeri, ya, Museum Nabi Muhammad SAW, lokasinya di Betawi, Museum Rasulullah, itu alhamdulillah. Tapi itu sifatnya kenasional dan apa namanya? Itu digital, Be. Kenapa? Di sini digital aja. Digital maksudnya?
Museum Rasulullah tuh digital doang. Ya, tapi kan ada masjidnya. Nggak ada barangnya. Ada apungnya kan. Oh, Masjid Apung iya. Iya. Ada. Dengan digital itu memang sekarang untuk supaya bisa diakses lebih luas. Cuman belum cukup kalau di situ. Sebab Anda mau bandingin sama kalau kita masuk Masjid Islamic Center yang kita kebayang namanya Sutioso begitu kan? Iya. Karena perjuangan dia waktu itu kan. Islamic Center. Nah, kita kepengen juga ada dari Pak Anies, begitu kita lihat, oh ada nih, begitu. Jasa beliau. Ya, Al-Hawi misalnya dibenerin dikit, Kuitang dibenerin dikit. Iya, ini kebak sama urusan pandemi kayaknya dia. Iya, kesian, sibuk. Kita ngertiin deh pokoknya. Jangan takut, kita ngertiin. Cuman sebelum berakhir, tolong dikuatin sama konstitusi. Konstitusi. Begitu, Ji. Perjuangan kita, alhamdulillah. Jadi hasil dari pertemuan kita silaturahim ini hari Jumat nih, Bang. Amin. Kabul. Pas Kabul. lebaran Betawi, lebaran yatim. Kabul. Oh, ini obrolan dicondet lagi. Ajib. Tanah ulama. Ya, condet tuh banyak habaib. Masya Allah. Insya Allah nih kita dilindungin, didoain juga sama para zuriat-zuriat. Insya Allah. Amin ya Rab. Makasih, Be. Silaturahim Sama-sama. aneh. Tadi kita udah panjang lebar. Buat Babe, harapan Babe nih sekarang. Jadiin ini tempat sebagai pemersatu. Lokasi ya. Anda udah wakafin buat tempat pemersatuan Betawi. Jadiin. Ini, abang-abang kok jangan tinggal. Gak usah jauh-jauh, Be. Jauh-jauh nih, Jabodetabek. Yang dekat sini deh, Condet nih. Iya. Itu udah berkotak-kotak juga tuh. Kumpul di mari. Condet, ada kelompok si Anu, ada kelompok si Anu. Nyok deh, ini pesan Babe nih. Kumpul di mari. Pesan Babe kita kumpul. Ani bismillah juga mau jadi orang lapangannya, kita nyatu, nggak ada tujuan mau ngapa-ngapain. Cuman kepingin ibadah, pengabdian buat orang Betawi. Lihat nggak? Itulah bangunan. Yeah. Ini plong, atasnya mudah-mudahan buat tapis, di bawahnya aneh mau bangun sanggar macam-macam. Ada sanggar tarinya, lenongnya, tanjidornya, itu niat aneh. Ini udah Masya Allah nih niat. Ini udah nyata fakta. Di sudut kecilnya buat tempat musola juga ada. Kalau maghrib kita bisa sembahyang jamaah di mari. Lantai 2-3-nya buat anak-anak yang tahfiz Quran. Biar maghrib sampai isya kedengeran. Wujud kita bakok. Menjelang isya kedengeran. Wal asri innal insana lafi husrin. Kangen gak lu tuh suara kayak gitu? Kangen, Be. Kedengeran begitu dulu maghrib. Ya kan itu kedengeran tuh rame-rame. Nyungsep masuk ke dalam hati. Itu ada sabetan rekar itu cetek. Iya. Lu kagak ngaji lu tidur. Diam. Baik. Gitu. Abang-abang pokok jangan Babe. Kita udah lama-lama udah sore. Banyak cerita yang disampaikan. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita. Insyaallah. Pesan beliau tadi bahwa kita nyok bersatu, kompak kalau buat bicara Betawi. Habis sudah selesai bicara Betawi, boleh deh masing-masing lo pulang ke rumahnya masing-masing, pakai bajunya masing-masing. Tapi kalau udah bicara Betawi, kita copot tuh baju. Betul. Semua. Betul. Ya kan, jangan ngelihat siapa yang di depan. Kadang-kadang ya si Ano, apalagi udah pakai baju partai. Aduh. Ya Allah, ini dia nih, gitu. Jadi itu capek lagi tuh pegel. Pegel gitu. Sono, orang partai Ano, janganlah gitu. Udahlah, kita bismillah deh kalau kapan lagi kita mau mikirin beneran dan kita bangkit beneran. Amin ya Rabb. Karena kita begitu ribut, akhirnya yang ngambil orang lain. Jadi ya. Gitu. Yang udah ke depan lebih bahaya lagi. Baik, terima kasih banyak. Nanti belum cobain di Bali. Oh, Bali. Penutupnya di Bali. Di Bali nih. Ini Bali. Channel Ada apa yang namanya? bilang ini Bali, ada juga bilang Pangkeng, apa iya. Selamat tinggalnya dulu sampai kita jalan. Nah, ini jangan lupa, ini di channel YouTube-nya Cyber ya. Cyber TV. Terus dan Pituan Pitulung. Iya. Ya. Nih, kita duduk di mari. Nah, nih, tuh. ini ada kipasnya. Nah, naik deh tuh kipas tuh. Jangan seolah-olah dia begini kayak Babe Benyamin sama Mandra. Lu rapin tuh oplet. Tuh. Cinta gimana? Cinta nih ada gas begini. Ini udah kadung jadi tempat swab gratis. Kemarin kita swab gratis yang nyolok-nyolok hidung tuh. Oh iya, swab. Yang tangan-tangan di darah-darah tuh. Udah gitu di sini ada vaksin. Enggak, ini kira. Vaksinasi di mari.
Bapak udah payah bener. Anak kirain ada kita, ya Allah, orang depan rumah kirain, waduh, Bapak udah payah bener. Ada gas. Ini tujuannya apa? Yang datang kemari lagi vaksin, lagi apa? Kadang nyesek. Naik ke balik gua tuh. Lu meronjor, lu pasang dah. Begitu tujuannya. Kita namanya ini persiapan. Kan kemarin kan gas langka kan? Gas langka. Aneh siapin di sini, Ji. Tetangga-tetangga yang nggak ada gas duduk di sini buat ngirup. Habis aneh isi lagi. Ini kalau kita cerita nih, aneh pernah nih Be, dulu nih, lagi begini nih ngipas, ya kan, cuman kelihatan loh langit dah, ya kan ada orang main layangan nih bocah, dia begini, ya Allah, si Tong tuh main layangan nyangkut di kabel omongan, aneh kirain apaan kabel omongan, kabel telepon maksudnya, kabel omongan. Kabel omongan. Be, makasih banyak. Be. Ya Her. Udah, Masya Allah nih, udah diterima di sini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, gua kalau duduk di mari udah nggak mau bangun. Gua di mari aja ya. Ini apa nyamuk nggak di sini? Nggak ada. Makasih Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.